Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari atas makhluk hidup. Komponen abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Salah satu ekosistem biotik alami adalah Gunung Bromo. Komponen biotik alami yang terdapat di Gunung Bromo diantaranya rumput savana dan mentigi gunung. Salah satu komponen ekosistem abiotik alami yang terdapat di Gunung Bromo adalah angin, tanah vulkanik berpasir, dan cahaya matahari. Komponen abiotik ekosistem di darat ada tanah yang padat, kemudian juga ada tanah yang gembur. Komponen abiotik ekosistem darat berupa tanah yang gembur. Cahaya cerah, matahari bersinar terik. Contoh komponen abiotik ekosistem darat salah satunya adalah parit yang terdapat air di dalamnya dengan kondisi air cukup jernih tetapi terdapat banyak sampah sisa kebutuhan domestik rumah tangga. Anginnya bertiup sepoi-sepoi. Suhu udara. Saat ini suhu udara 28 derajat Celcius. Contoh komponen biotik Ekosistem darat, belalang. contoh komponen biotik di ekosistem darat salah satunya adalah hewan, yaitu ulat bulu. Ekosistem yang ada di ladang tidak akan berhasil apabila tidak ada ekosistem yang terbangun secara lengkap. Salah satu tanaman yang kemudian ditanam pada daerah ladang atau ekosistem darat buatan yaitu tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan yang ada di ladang ini sangat beragam. Di antaranya adalah tumbuhan tanaman terong. Ladang ini terdapat tanaman cabai sebagai ekosistem biotik yang melengkapi keberlangsungan ekosistem darat buatan. Ekosistem perairan berupa sungai terdiri dari air, ranting, batu, tanah lumpur, rantai makanan pada tumbuhan terong sebagai produsen dan semut sebagai konsumen tingkat 1. Pengurainya yaitu cacing, ekosistem darat pohon pisang sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, dan pengurainya adalah cacing tanah. Pohon ketela sebagai produsen tingkat 1 yang menghasilkan singkong,
kemudian singkong dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1, kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, dan ular dimakan oleh burung sebagai konsumen tingkat 3. Burung sebagai konsumen tingkat 3. Setelah burung mati, maka burung dimakan pengurai. Rantai makanan pada tumbuhan alpukat, yaitu pohon alpukat sebagai produsen, semut sebagai konsumen tingkat 1, dan cacing sebagai pengurai. Rantai makanan ekosistem perairan buatan, tumbuhan kangkung sebagai produsen, ikan sebagai konsumen dan pengurainya bakteri. Rantai makanan ekosistem perairan yang berada di sungai sebagai produsen tingkat pertama adalah lumut. Lumut dimakan oleh ikan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ikan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, dan ular dimakan oleh burung sebagai konsumen tingkat 3. Burung sebagai konsumen tingkat 3. Setelah burung mati, maka burung dimakan pengurai. Kegiatan praktikum 2, pencemaran lingkungan. Deterjen terhadap pertumbuhan akar bawah.
terlihat bahwa tumbuh akar pada tanaman bawang merah. Konsentrasi deterjen 3,1%. Pada konsentrasi deterjen 6,25%, akar juga tumbuh di 12,5%. Konsentrasi deterjen 25%, terlihat akar juga tumbuh. Pada larutan deterjen 50%, akar tumbuh. Terakhir yaitu pada deterjen 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok Praktikum IPA materi pengaruh deterjen terhadap ketambahan akan melakukan praktikum untuk melihat pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar pada biji kecambah. Membuat larutan deterjen 100%. Kemudian air yang sudah diambil diberi deterjen sebanyak 1 gram atau 1 sendok kunjung. Setelah itu, larutan deterjen kita aduk. Tuangkan air deterjen pada gelas yang berisi konsentrasi 100%. Kemudian, sisakan 500 ml untuk membuat konsentrasi 50%.